Hai, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah model pembelajaran, yaitu di sini saya membawa model jaring laba-laba atau WebEd dalam pembelajaran tematik. Di sini dosen pengampu saya yaitu Pak Hermansyah Lubis, MPD. Nama saya Febiola Natasha Simangsong. Saya program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Model jaring laba-laba atau WebEd dalam pembelajaran tematik. Model pembelajaran ini yaitu merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik sebagai pusat pembelajaran yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan bidang pengembangan. Istilah jaring laba-laba digunakan untuk nama model ini karena bentuk dan rancangannya memang seperti jaring atau laba-laba yang dibuat dengan tema yang dibicarakan sebagai pusat atau laba-labanya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini terdapat sebuah laba-laba. Di sini istilahnya dia disebut dengan tema dan jaring-jaringnya ini disebut dengan subtema. Tema biasa ditetapkan dengan negosiasi dengan siswa, tetapi dapat pula dilakukan dengan cara diskusi bersama guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-subtema dengan memerhatikan kaitan dengan bidang studi. Dari subtema tersebut, kemudian dikembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Langkah-langkah model pembelajaran jaring laba-laba menurut Aisyah 2007-4 yaitu 1. Mempelajari kompetensi dasar. 2. Menentukan tema. 3. Mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaring tema. Yang keempat, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. 5. Dari tema yang telah ditentukan, siswa akan mendapatkan beberapa kosakata yang berkaitan dengan tema. Yang keenam, siswa diminta agar mengembangkan kosakata tersebut sehingga menjadi karangan yang sederhana. Adapun kelebihan menurut Fogarty Kurniawan 2013 yaitu 1. Penyelesaian tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar. 2. Lebih mudah digunakan oleh guru yang belum berpengalaman. 3. Memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Yang keempat, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. Yang kelima, memberikan kemudahan bagi anak didik dalam kegiatan-kegiatan dan ide yang berbeda yang terkait. Adapun kekurangannya yaitu 1. Suasana kelas akan lebih riuh dan guru akan mengalami kesulitan untuk mengatasi siswa di dalam kelas. Yang kedua, dalam pembelajaran, guru memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Yang ketiga, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pelajaran. Pembelajaran melalui pendekatan tematis seperti ini memang sangat sesuai untuk anak SD, karena usia SD masih berpikir secara holistik yang artinya itu bebas atau keseluruhan. Jadi, kekuatan pembelajaran dengan pendekatan tema secara umum adalah sebagai berikut. 1. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Yang kedua, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir dengan mencoba memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, menumbuhkan keterampilan sosial
dalam bekerja sama, bertoleransi, berkomunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Langkah awal dalam membuat rancangan pembelajaran model, terlebih dahulu harus mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator pada setiap kelompok. Kompetensi inilah yang akan nanti menjadi acuan dalam pembelajaran. A. Mengidentifikasi tema dan subtema. Tema memegang peranan penting dalam kegiatan pembelajaran di SD, yaitu untuk memudahkan anak memutuskan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, memudahkan anak mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai bidang pengembang dalam tema yang sama. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap materi, sehingga lebih mendalam dan berkesan. Mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Setelah menentukan jaring tema, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi indikator pada berbagai bidang pengembangan yang disesuaikan dengan jaring tema yang telah dibuat. Namun, apabila ada indikator yang cukup sulit disesuaikan dengan jaring tema yang ada, kita tidak perlu memaksakan diri. Sebaliknya, yang lebih diutamakan adalah tercapainya kemampuan tersebut, bukan terlaksananya jaring tema. Menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Pada langkah ini, dari setiap indikator yang telah ditentukan, perlu dipikirkan kegiatan yang sesuai dengan tema dan subtema. Menyusun rencana kegiatan mingguan. Kedua, setelah kegiatan tersusun, selanjutnya kita perlu membuat rencana kegiatan pembelajaran untuk 1 minggu atau yang biasa disebut dengan SKM. Menyusun rencana kegiatan harian. Setelah SKM disusun, selanjutnya kita perlu menjabarkan dalam rencana kegiatan harian yang biasa disebut dengan SKH. SKH terdiri dari 2 model yang dapat digunakan, yaitu bentuk Webet dan bentuk matrik. Kelebihan SKH bentuk Webet adalah kita dengan mudah dapat melihat jenis kegiatan dalam satu hari secara keseluruhan. Sedangkan kekurangannya adalah tahap demi tahap kegiatan sejak pembukaan sampai dengan penutup tidak akan terlihat. Sebaliknya, SKH bentuk matriks memudahkan untuk melihat tahap-tahap kegiatan dari pembukaan sampai dengan penutup. Juga alat dan sumber belajar diperlukan, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Terima kasih. Setelah sekian hasil dari presentasi saya, jika ada kesalahan dan kata-kata yang salah, saya minta maaf.